ngasih tahu kepada saya tentang dekatnya ajal saya. Maka Rasulullah itu sampai sholat sampai bengkak kakinya. Itu di akhir-akhir beliau. Maka ketika di akhir-akhir umur itu betul-betul fokus untuk perkara akhirat. Kita pingin husnul khitam. Orang dilihat itu bagaimana penutup daripada hidupnya. Walaupun masa mudanya banyak lalai, walaupun masa mudanya banyak yang meninggalkan perkara-perkara yang memang penting, maka Allah tetap membuka pintu kebaikan bagi orang tersebut, yaitu bagaimana di akhir umur. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada orang yang dari kecilnya melakukan amalan surga sampai jarak antara dirinya dengan surga cuma 1 hasta saja. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka, fayasbiqu alaihil kitab, kemudian fadakhalan nar. Dia melakukan pekerjaan ahli neraka, kemudian meninggal masuk dalam neraka. Ada sebaliknya, dari kecil mungkin itu selalu beramal dengan amalan ahli neraka. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Sampai-sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal jaraknya antara dia dengan neraka sebelumnya itu udah seperti 1 hasta saja. Saking banyaknya amalan jahat yang dilakukannya. Makanya sering kita bilang juga, kalau kita mau meneladani seseorang, siapa yang paling layak kita teladani? Manistanna falyastanna biman qad mata. Kalau kita mau meneladani seseorang, maka yang paling layak untuk kita teladani adalah orang yang sudah mati. Kenapa orang yang sudah mati kita teladani? Karena mereka telah terbukti. Kalau kita ingin menjadi orang yang taat, orang yang baik, orang yang dimasukkan ke dalam surga, maka lihatlah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ikut jejak mereka. Sedangkan orang yang hidup, apakah aman daripada azab? Enggak. Kita enggak pernah aman. Walaupun kita taat betul kepada Allah, kita enggak pernah tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Maka di sini jemaah dirahmati Allah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, yang durhaka, kufur kepada Allah, la ta'tadzirul yaum. Jangan kalian cari-cari alasan. Jangan kalian beralasan-alasan lagi. Hari ini enggak ada alasan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin sering kita baca, dikunci mulut, berkata tangan, berkata kaki, berkata semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai saksi. Kita pun geleng-geleng enggak tahu kita. Bahkan disebutkan ketika didatangkan ahli orang-orang untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi, yu'tabir rajul yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat. Kemudian apa yang terjadi? Allah bacakan, Allah sebutkan, Allah berfirman kepada para malaikat, i'ridu alaihi sighara dzunubi. Wahai para malaikat, perlihatkan kepadanya semua dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya. Dari awal dosa tersebut dia tanggung sampai dia meninggal, perlihatkan semua dosa-dosa kecil. Kita udah lupa dosa kita. Malaikat nggak lupa. Kita udah lupa. Kalau ditanya siapa orang yang pernah kamu caci, lupa kita. Cacian apa yang pernah keluar dari mulut kamu? Lupa kita. Siapa orang yang pernah kamu zalimi? Lupa kita. Tapi malaikat catatannya lengkap. Lengkap betul. Ketika dinampakkan semua dosa-dosa kecil dari awal balik tersebut, bayangkan dari umur 15 tahun. Kalau kita baliknya sesuai dengan umur. Dari usia 15 tahun, semua maksiat-maksiat yang dilakukan, dari yang terkecil dinampakkan. Ini baru dosa-dosa kecil. Ketika dinampakkan, semua dinampakkan, Masya Allah, dia takut. Orang yang disidang ini betul-betul takut. Karena memang hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka dia, wahwa musyfikun min kibariha. Di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia terfikir, ya Allah, dosa besar saya jangan nampakin ya Allah. Jangan nampakin. Takut dia. Dosa-dosa kecil ketika diurutkan, dinampakkan semuanya, takut betul dengan apa yang akan didapat daripada azab. Itu baru dosa kecil. Setiap hari kita melakukan dosa. Enggak ada orang yang lepas daripada berdosa. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kata Allah.
Kalian melakukan dosa siang malam, kalian lakukan dosa. Siang malam kita lakukan. Dinampakkan semuanya. Wa huwa musyfiqun min kibariha. Takut betul kalau setelah ini dosa besar. Kita aja aib kita saja, jangankan dosa, perkara yang bukan dosa saja tapi nggak layak, malu kita. Kita difoto lagi ngupil, misal. Ngupil halal, tapi ketika di depan kamera, oh ma, bek ke upload nyan beh. Jangan kamu upload, malu saya. Itu ngupil. Apalagi perkara dosa. Kalau di zoom, dinampakkan dosa tersebut walaupun kecil, malu kita. Malu. Maka ketika dinampakkan dosa kecil, takut betul dia, takut betul dengan dosa besar. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Baik. Rupanya Allah ridha dengan amalan yang pernah dilakukannya walaupun kecil. Apa kata Allah kepada malaikat ketika dia takut, nggak berani kalau dosa besarnya dinampakkan? Allah berfirman kepada malaikat, a'ti makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Letakkan pada setiap dosa-dosa tadi yang dia lakukan hasanah, kebaikan. Dikiranya akan dapat ganjaran keburukan, rupanya diganti dosa tersebut dengan kebaikan. Bayangkan, siapa yang lebih baik daripada Allah? Dosa yang dilakukan diganti, dirubah. Yang seharusnya dapat azab diganti dengan kebaikan. Terkejut orang tersebut. Dari dosanya kecil yang banyak tersebut, semuanya berubah menjadi kebaikan. Senangnya dia sampai lupa diri. Apalagi hari yang sangat sulit, hari kiamat. Saking lupa dirinya, apa yang dilakukan? Ya Allah, dosa-dosa saya masih banyak yang belum dinampakin, ya Allah. Awalnya takut betul dosa itu dinampakin. Dosa-dosa besarnya masih takut betul dinampakin. Ketika berubah semua dosa-dosa yang hitam tadi, berubah menjadi kebaikan, dia bilang, ya Allah, yang lain gimana? Masih ada dosa-dosa yang saya nggak lihat di sini. Rupanya dia teringat juga dosanya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Baginda Rasulullah pun tertawa sampai gigi geraham beliau kelihatan. Nah, ini kita betul-betul nggak mampu berdiri di hadapan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah melakukan pelanggaran, rupanya apa yang dilakukan Allah diganti dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat di dalam Al-Quran. Mereka lah yang orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan hasanah, dengan kebaikan. Sehingga orang tersebut disuruh masuk surga. Nah, mudah betul bagi Allah untuk mengampuni orang. Tapi jemaah dirahmati Allah,